Kayaknya orang Indonesia mah cepet puas ya. Nah, itu. Cepet puas ya. Nah, itu. Ya, saya juga merasakan itu tuh. Merasakan kayak seperti itu. Udah bawa nama Unkris loh, ngibarin bendera Unkris di sana. Iya, tongpai katanya. Apa tuh artinya? Kalau tongpai itu kemarin nanya maju Oh, ke depan, maju ke depan iya. gitu. Iya. Ya, balik lagi sama gue Kennedy di podcast unik, podcast Universitas Krishna Dwi Payana. Jadi sekarang gue lagi sama, nanti ya dia biar memperkenalkan dirinya sendiri. Cuman beliau baru aja memenangkan turnamen internasional taekwondo di Thailand. Yang nama turnamennya tadi Heroes Taekwondo International Championship. Yang ke-6 ya ini berarti? Iya. Yang ke-6 di Thailand dan memperoleh medali perak juara 2 berarti ya, juara 2. Oke, ini dia. Silakan memperkenalkan diri, Mas. Iya. Sama Sore lah, apapun. Sore. Di waktu kalian menonton lah ya. Iya. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Asep Indriana. Fakultas Ekonomi. Iya. Angkatan 2018. 18. Saking sayangnya ke Unkris. Kita belum lulus. Iya. 2018 Asep. Oke, tepuk tangan lu buat Asep. Thank you. Akhirnya. Berarti ini event baru ya? Baru berapa? Belum 2 minggu ya? Baru kemarin sih hari Sabtu. Kita tanding hari Minggu tanggal 2. Tanggal baru banget. Iya. Baru banget tanggal 2. Pengumuman juga tanggal 2. Iya, tanggal 2 Juli. Tanggal 2. Berarti baru balik dari Thailand? Iya, hari kemarin. Kemarin banget. Malam ya. Oke. Juara 2 itu dari berapa negara tuh, Sep? Pesertanya ada berapa negara kira-kira? Kalau di undangannya sih 15 negara, Bang. 15 negara. Iya. Tapi kayak tadi yang dicerita, Iya. kita sempat cerita tadi Iya. di belakang. Per negara ada per kontingen tuh ternyata beda-beda. Banyak. Iya, beda-beda. Betul. Jadi nggak yang kayak turnamen internasional ngirim per federasi ya, bukan ya? Bukan. Karena ini event single event. Oh ya, single event ya. Iya. Ini turnamen pertama lo atau gimana nih, Sep? Atau turnamen internasional pertama? Ini yang ketiga, Bang. Internasional? Iya. Internasional ketiga? Iya. Yang juara? Juara terus ketiga. Juara terus? Iya. Gokil. Ada juara 1? Juara 1 2019, Bang. 2019 juara 1. Iya. Terus yang kedua? 2018 ke 1. 2018 perak. 2019 emas. Ini perak lagi. Ini perak lagi. Karena lagi penyesuaian berat badan, baru naik kelas. Oh iya. Sebelumnya di main kelas berapa? 58 kilo fly. 58. Iya. Paling tinggi berapa sih? Paling tinggi itu over 87. Over 87 ya, bebasan. Bebas itu. Kalau balap bebasan tuh ya. Bebasan itu. Speknya mau Oh iya, spek mau apa kiri juga. kanan Iya. terserah 58 64. Bebas itu. Bebas. Nah, gimana rasanya di turnamen internasional tuh sebagai profesional tuh gimana rasanya, Sep? Ya bangga sih, Bang. Ya ibaratnya apalagi kita bawa nama kampus, terus negara tercinta kita. Iya. Ya senang lah, Bang. Tapi Federasi Taekwondo Indonesia gitu tahu nggak kalau lu berangkat ke Thailand? Paling itu kita kalau nyari sponsor nggak sih kemarin kayak gitu buat berangkat? Enggak sih, Bang, kita pribadi dari Unkris. Oh, dari Unkris. Iya. Unkris yang biayain. Iya, terima kasih Unkris. Terima kasih Unkris. Ya. Sudah mensupport mahasiswanya. Ya, dan Asep dapat beasiswa, boleh dapat beasiswa 100% kemarin dilihat di grup karena bawa nama Unkris di event internasional. Karena nggak banyak ya mahasiswa Unkris. Tapi ternyata taekwondo Unkris tuh udah ini undangan ternyata ya, Asep ya. Undangan. Karena kita udah 2 kali 2018 2019 ikut event di Thailand. Yang lu juga berarti? Iya. Dan selalu di Thailand. Selalu di Thailand. Selain di Thailand pernah ke luar lagi? Belum, Bang. Belum. Pengennya sih. Akan. Korea atau Malaysia lah. Iya. Nah, lawan terberat kemarin. Kalau kontingen aja, nggak usah. Kalau klub kan nggak banyak yang tahu nih. Boleh sih sebenarnya biar orang kepoin taekwondo itu seperti apa gitu. Lawan terberat sih tuan rumah, Bang, itu ketemu di final. Thailand. Iya, Thailand. Berarti Thailand selain jago Muay Thai mereka jago taekwondo ya? Mereka itu disiplinnya bagus sih, Bang. Saya kemarin pas ketika mengunjungi klub yang di Thailand. Iya. Dia itu dari anak-anak kecil kayak mungkin SD kelas 1 atau TK 5 tahun 6 level tahun. junior lah ya. Iya, dia udah latihannya udah disiplin banget, Bang. Makanya ketika di umur SMP itu mereka sudah mateng sebenarnya.
Udah bagus. Perbedaan signifikan cara latihan atlet Indonesia sama atlet Thailand yang lu lihat kemarin atau yang internasional kemarin lah, apa perbedaan signifikannya? Kita memang harus banyak-banyak belajar sih ke negara-negara lain ya. Ternyata kita sendiri tuh sebenarnya ngerasa jago di Indonesia sebenarnya masih jauh lah dengan yang lain. Jago kandang ya kelihatan. Iya, padahal kita dari teknik itu harus sering-sering belajar, ya harus memang benar harus sering-sering keluar negeri lah. Kayaknya orang Indonesia emang cepet puas ya. Nah, cepet puas ya. Nah, itu. Ya, saya juga merasakan itu tuh. Merasakan kayak seperti itu, makanya kalau kita keluar negeri itu tersadarkan iya, gitu. Iya, ada ternyata ada tembok yang harus dilewati lagi iya, ya. Di atas langit itu masih ada langit ternyata. Iya, masih ada yang lebih jago. Betul. Nah, tapi selain itu ada nggak sih kayak rintangan sebenarnya yang lu alamin di sana, misalkan kayak cuacanya beda lagi sama Indonesia atau bahasa atau apa gimana gitu untuk protes ke wasit atau gimana? Ada nggak? Ada, paling sih kita terkendala di teknis bahasa sih. Bahasa ya? Iya, bahasa. Kecuali ya meskipun kita berbicara bahasa Inggris ya tetap aja mereka itu perkataan ucapannya itu beda. Bener. Iya, udah ketemu sama mereka kok. Kalau technical meeting itu atau apa kadang suka kurang. Iya, kita nggak dapet ya. Iya, betul. Soalnya kemarin yang sebelumnya kenapa gua lumayan ngerti karena kemarin megang kontingen Thailand juga gua. Mereka ngomong bahasa Inggrisnya kagak ngerti. Udah gitu suaranya cempreng kan ya. Orang Thailand tuh suaranya cempreng banget. Betul. Melengking gitu, laki cewek tuh suaranya melengking. Nah, terus selain itu persiapannya berapa lama tuh, Sep? Untuk turnamen internasional tuh latihannya apa segala macem? Kemarin sih saya persiapan 3 bulan sih, Bang. 3 bulan sebelum fight nih? Iya, sebelum berangkat? Iya. 3 bulan, 1 bulan. Ngapain aja tuh? 1 bulan paling kita perbaiki fisik, diet segala macam. Ya, endurance dulu lah. Endurance itu seperti kita daya tahan kan. Lari minimal 1 jam sehari. Ya, 1 jam paling kita itu 1 jam harus dapat 10 kilo lah minimal. Jadi 1 jam non-stop? Iya, 1 jam non-stop, continuous terus tuh, continuous run. Terus ketika udah enak badan, fisik udah enak, baru ke otot. 1 bulan pembentukan otot tuh, eksplosif, daya ledak atau pokoknya latihan otot lah. Baru 1 bulan. Caranya apa tuh? Gym gitu-gitu? Ya, nge-gym atau lompat tangga atau naik tangga. Baru 1 bulan lagi kita ke spesialisasi taktis dan strategi. Baru tuh ke teknik. Berarti itu sebulan full endurance, sebulan full otot, sebulan. Jadi nggak porsinya nggak digabung ya? Paling kita tuh tekniknya kalau misalnya di fase itu paling ringan lah. Misalnya paginya teknik, sorenya baru fisik, atau paginya fisik, sorenya teknik. Tapi tekniknya nggak terlalu difokuskan. Barulah di 1 bulan terakhir fokus tuh. Kayak taktis strategi, kita pengambilan poin, sparringnya banyak-banyak sparring. Iya. Nah, cari lawan sparring yang imbang tuh gimana tuh? Paling tuh apa ke Platda atau kemana gitu? Kemarin tuh paling kita cari-cari kejuaraan yang di Indonesia. Sebelum berangkat ke Thailand. Kejuaraan lokal berarti ya? Ya, 2 minggu sebelum ke Thailand kita kejuaraan dulu tuh untuk evaluasi tuh. Lah, berarti kalau kayak gitu misalnya amit-amit cedera tuh gimana tuh? Berarti kan ada kemungkinan itu dong, Sep. Misalkan kita cari sparring nih untuk cari tahu teknik atau apa segala macam, kan ada kemungkinan cedera. Betul. Itu pengalaman saya pada tahun 2020 tuh. Kayak gitu. Pernah kejadiannya. Tuh. Saya mau babak kualifikasi Porprov Jabar tuh. 2 minggu sebelum itu kita tryout di Kota Semarang. Keceklek lah. Kerasa lagi tuh cedera ankle kaki. Tuh. Parah itu pokoknya. Udah bengkok banget tuh. Itu saya nggak latihan sampai kaki kecil sebelah. Karena kan nggak dipakai. Kecil sebelah itu. Tapi ya kalau diginiin dia nggak gede? Enggak, Bang. Enggak, Bang. Kayak ngezoom gitu. Zoom in. Iya, zoom in kan bisa gede tuh. Enggak. Kalau kemarin sih alhamdulillah enggak ya. Jadi bisa berangkat ke sana. Tapi berarti kan ada kemungkinan itu dong. Berarti itu resiko yang harus diambil ya? Iya, betul, Bang. Makanya itulah kehidupan atlet ya. Betul. Makanya kalau ketika kita udah badan udah enak nih, wah udah siap banget nih. Jangan pede nih.
jangan terlalu pede. Oke, soalnya suka ada faktor-faktor X tuh. Iya. Jadi kita harus mempertimbangkan karena dari latihan-latihan sebelumnya. Iya. Ini hanya untuk evaluasi gitu, bukan ngincer menang gitu. Jangan terlalu all out. Iya, jangan terlalu all out. Baru puncaknya tuh pas di event Thailandnya. Iya. Nah, nanti gitu, strategi juga dibaca lawan kan. Itulah pengalamanku tuh gitu, Bang. Oh iya. Ya benar. Jadi sebenarnya ikut turnamen-turnamen yang tadi tuh bukan untuk menang. Iya, untuk bahan evaluasi. Iya, bahan evaluasi. Untuk puncaknya, peak performance-nya. Iya, peak performance-nya di Thailand tadi, di betul. Turnamen internasional. Iya. Gitu. Di juara 3 dari mana sih kemarin? Juara 3 itu dari Filipina, Bang. Filipina. Saya semifinal sama Filipina tuh. Oh, oke. Berarti range umurnya karena open sebenarnya nggak ada range umur? Atau tetap ada range umur? Ada, Bang. Ada kemarin tuh ada 4 kategori. Oke. Prakadet, kadet, junior dan senior. Kalau saya masuk di senior. Senior tuh dari berapa sampai berapa tuh? 18 tahun sampai 35 tahun. Oke, berarti maksimal 35. Iya, betul. Oh, berarti bisa ya ketemu yang dewasa banget ya, bapak gitu ya, om-om lah ya, bisa ya? Kalau kejuaraan open gitu bisa, Bang. Gitu ya? Iya, bisa. Oke, kecuali kejuaraan memang kemarin misalkan dibikin international university gitu, itu beda cerita ya? Iya, beda cerita. Itu beda cerita. Iya. Nah, itu ketemu di final bapak-bapak bukan? Seumuran? Anak muda, Bang. Anak muda? Kayaknya 20 tahunan deh. Oh, dia 10 tahun juga? Unyu-unyu. Masih kenceng tapi masih lagi prima-primanya justru. Semangat muda itu. Nah, itu kalah karena poin atau kalah KO? Enggak kalah kan? Kemarin itu kalah poin, Bang. Jadi kalau sekarang peraturan tanding taekwondo itu kayak badminton. 3 ronde. Oke. Best of 3. Iya, best of 3. Nah, best of 3. Kemarin kita udah 2 ronde. Kalah, jadinya 2-0. Oh iya, udah langsung ya, langsung. Berarti kalah karena sistem poin aja? Sistem poin. Oh, mau tahu dong. Gue mau tahu gimana sih sebenarnya mekanisme pertarungan taekwondo tuh, cara jurinya gimana? Cara ngejurinya? Kalau sekarang itu biar teman-teman tahu juga nih. Penghitungan poin gitu-gitu ya. Jadi kan sekarang itu namanya itu sistemnya PSS kan, Bang. Protector Scoring System. Oke. Jadi ketika kita udah nendang itu kan kita pakai tuh e-foot atau shocknya kan, jadi untuk sensor. Kita pakai body shield ya teman-teman ya, body di kepala, shield sama headgear. Ya, headgear. Itu udah sensornya. Ya, ada sensornya. Udah tersambung tuh. Jadi ketika kita tendang perut, udah otomatis langsung ke layar komputernya. 2. Ada poin Kalau untuk ke perut 2, kalau untuk ke kepala 3, kalau yang tendangan berputar itu, Bang, kayak spinning kick lah kalau bahasa kita kan. Itu dapat poin 5. Kalau ke perut 4. Nah. Oke. Tadi sempat dijelasin juga karena dia sensornya tuh kan nggak bisa bedain tendangan yang Dwi Chagi atau tendangan biasa. Iya. Jadi kalau dia tendangan Dwi Chagi ditambahin 2 lagi. Berarti di stop pertandingannya sebentar. Iya, di stop. Oke, baru mulai lagi gitu. Jadi pas ketiga kan ada 3 juri tuh pegang remote kan. Iya. Itu untuk penambahan poin kan. Ketika pas masuk Dwi Chagi misalnya kan itu poin 2. Baru mereka stop dulu, wasit pinggir itu langsung angkat tangan. Baru dipanggil sama wasit tengah untuk penambahan poin itu, Bang. Oke, baru nanti pertandingan dilanjut mulai lagi. Iya. Berarti itu waktunya waktu kotor ya? Iya, waktu kotor. Berarti waktu berhenti kan? Di stop dulu. Iya, di stop dulu. Nah, best of 3 itu berapa menit? Kalau senior 2 menit, Bang. Senior 2 menit, satu babaknya 2 menit? Iya, satu babak 2 menit, istirahat 1 menit. Nah, itu gimana sih? 2 menit itu berasa lama gak sih kalau lagi apa berasa memang cepet? Sebenarnya 2 menit kan sebentar buat kita yang nonton ya? Iya. Tapi buat yang fight di dalam itu berasanya gimana sih rasanya? Sebenarnya kalau kita udah siap dari segi fisik ya, mungkin 2 menit itu nggak kerasa. Tapi kalau misalnya kita nggak siap fisik, 2 menit itu udah kayak dikejar-kejar harimau gitu, Bang. Oh iya. Bawaannya mau udah ya? Iya, bawaannya mau udah mau pingsan aja. Tapi kalau kita udah siap dari fisik, udah persiapan, udah fisik siap nih. 2 menit tuh ya enjoy aja gitu, kita nikmatin. Iya. Nah, itu kan dari segi fisik. Kalau mental, ada kan orang yang mungkin latihan fisiknya udah oke, tapi pas di sana mentalnya agak drop karena mungkin audiens yang banyak atau apa segala macem, tekanannya. Pernah ngerasain gitu nggak sih? Kalau itu sih justru aman. Itu dari awal-awal, Bang. Kalau perjalanan kayak gitu, kayak ibaratnya kita baru bertanding nih. Itu deg-degan gimana, tapi kalau kita udah sering bertanding, jam terbang lah terbentuk ibaratnya. Akhirnya terbentuk udah sendiri. Terbentuk sendiri mentalnya. Tapi jujur dulu awal-awal saya emang
udah siap nih latihan teknik, udah ini fisik. Tapi pas ketika di lapangan di matras itu emang beda lagi. Iya. Rasanya itu beda lagi Bang, ditonton banyak orang, suara teriakan-teriakan. Berarti ininya karena penonton banyak, bukan karena lawannya. Iya, kayaknya sih Bang. Karena kalau saya sih ya. Karena kita jadi center of attention gitu ya. Orang-orang liatin matanya ke kita semua. Betul. Gitu. Kalau latihan kan kita cuma orang-orang itu aja bener. Kan. Sama pelatih, sama teman-teman gitu. Nah disitulah dibentuknya mental tuh. Mental panggung, mental bertanding kan. Iya betul. Kebawa emosi pernah nggak? Kebawa emosi pernah nggak? Pasti Bang, pasti. Gua habisin. Pasti. Pernah Bang. Tapi itu jadi bumerang sih Bang buat kita. Iya, biasanya ya. Iya, jadi kita kalut nggak bisa berpikir. Teknik yang udah kita pelajarin juga gak bakal keluar. Paling ya jebret gak jelas kan. Nggak dengar juga kata coach biasanya. Betul sekali Bang. Nah instruksi dari coach tuh sebenarnya kalau lagi di situ kedengeran nggak sih Sep? Kedengeran Bang. Kedengeran. Terus kan ketika break istirahat kan rest. Pas rest itu baru tuh kita full dengerin instruksi. Oke. Karena dia bisa ngeliat apa yang gak lu lihat kan? Iya betul. Dia kan kalau kita kan dua sisi kan. Kanan kiri nggak bisa lihat belakang. Iya kan? Benar. Nah berarti posisi juri juga beda kan di ini kan di ring kan? Iya kan kayak oktagon gitu Bang. Iya oktagon. Jadi depan ini. Oke 1, 2, 3 gini. Iya wasit tengah di dalam. Iya. Oh gitu. Iya gue lumayan paham. Nah berarti cara semua orang bisa ngelihat poin? Atau enggak? Atau ada layar untuk ngasih tunjuk poin? Ada Bang. Ada layar untuk. Kalau karena kemarin pengalaman di Wushu Santa kan, jadi di belakang coach tuh di sampingnya tuh ada layar gitu, jadi di belakangnya tuh ada poin. Ada poinnya udah berapa masuk, udah berapa ini. Kalau taekwondo itu ini pelatih Bang. Ini bangku pelatih. Yeah. Nah di depannya baru ada screen. Scoreboardnya sama juri wasit lah. Wasit yang tadi 3 ini, yang enggak. Beda lagi. Jadi kayak di meja gini ya Bang. Meja gini aja. Jadi layar komputer. Nah di depannya ada juri lagi. Nah gitu. Biar kita kan ngerti ya mekanismenya seperti apa kan. Nggak cuma tahu taekwondo menang gitu kan. Betul. Karena kan capek juga ya jadi atlet ya. Ya. Capek, enak nggak sih tapi? Tapi lu yakin nggak? Lu mau kan kebetulan di ekonomi nih. Iya. Kira-kira mau ngelanjutin sebagai sarjana ekonomi terus kerja atau memang mau fokus jadi atlet? Kalau pengennya sih kalau udah sarjana ini saya sih pengen ngembangin bikin camp gitu sih Bang. Camp olahraga kayak dojang gitu Bang. Oh bikin dojang. Kalau nggak klub lah, atau kedepannya sih pengennya jadi pelatih kota atau pelatih kabupaten, tahap step by step lah. Nah sekarang tapi masih sebagai atlet kan? Masih sebagai sebagai atlet. Tadi cerita pelatnas. Platda. Iya, tim Platda mahasiswa dulu. PPLM. Ya, pusat pendidikan latihan dan mahasiswa. Sekarang lagi ini nggak persiapan buat PON atau apa segala macam gitu? Kalau ngejar nggak? Fokus nggak sih ke situ? Ini kan prapon dulu. Ini saya lagi ngejar untuk masuk tim Sumbar. PON di mana sih? Sumatera Utara ya? Iya. Ya kan? Sumut ya? Sumut sama Aceh. Iya Sumut ya. Iya. Ini saya lagi ngejar untuk masuk tim praponnya Bang. Sumbar. Saya ngambilnya Sumbar? Iya. Sekarang saya masuk tim Kota Pariaman. Padang berarti ya? Iya. Bentar lagi Porprov katanya. Kan Porprov dulu tuh, Pekan Olahraga Provinsi. Kenapa nggak DKI? Berat. Udah pindah soalnya Bang. Iya. Udah pindah. Iya. Kirain karena saingannya terlalu berat Bang di DKI. Jadi kemarin sempet di DKI, PPLM. Seleksi juga tapi kalah. Barulah saya pindah ke Ciamis untuk ikut Porprov Jabar. Ternyata di Porprov Jabar juga bukan rezekinya. Sekarang pindah lagi nih karena ambisi pengen main prapon. Sekarang pindah ke Kota Pariaman. Kalau kita juara di Porprov Sumbar kan bawa Sumatera Barat tuh untuk main di prapon. Nah itu Bang, di prapon juga kita harus dapet tiket tuh untuk menuju ke PON. Gitu sih Bang. Baru jadi perwakilan ya. Iya. Paling sekarang sih fokus ke situ sih Bang. Latihan masih Bang. Masih rutin. Setiap hari. Iya. Paling hari Senin lah rest. Kalau untuk kayak gitu untuk prapon gini sama nggak metode latihannya, porsi latihannya sama kayak
mau turnamen internasional atau beda? Justru ya harus lebih gila lagi. Lebih gila lagi? Iya. Misalnya sehari kalau bisa 3 kali sih. Lari 10 kilo gitu. Iya, kali. Misalnya pagi fisik. Ampun gua. Misalnya pagi fisik nih, kayak lari iya. atau sprint kan. Siangnya mungkin bisa nge-gym. Nah, sorenya mungkin atau malam untuk teknik. Lu blip test dapat berapa, Sep? Blip test terakhir itu Bang 12.7. Masih 12.7. bagus. Atlet minimal berapa sih? 11 ya? 12. Kalau bela diri tuh minimal 12 Bang. 12 ya? Harus di atas 12. Oh iya. Atlet kalau nggak salah minimal 11 atau 12 iya, gitu. Itu harus gila sih. Gue SMA blip test 9 kalau apa 10 kayaknya deh. Sekarang kalau dites 4 nih. Oke. Nah, mungkin yang pasti kalau laki-laki ya, pasti hasratnya juga ingin mengetahui karena ini olahraga yang combat. Kepake nggak sih, Chef, untuk kehidupan sehari-hari ketika ada ancaman atau ada apa gitu-gitu? Itu sangat kepakai sekali Bang. Jadi gimana ya, kita kan udah dilatih untuk jadi mesin tempur lah, ibaratnya. Ya ditempa untuk pembentukan otot, pembentukan fisik. Pasti secara nggak langsung, misalnya di jalan, misalnya kita ketabrak atau gimana, atau ada yang jambret atau apa, kita pasti udah siap sekali Bang. Tapi ya lihat-lihat situasi juga, takutnya kan pakai senjata tajam, mending cabut udah. Tetap. Iya, kalau itu nggak make sense ya. Iya, nggak make sense. Nah, kalau yang kayak ada misalnya kasus kayak waktu itu, tau nggak, yang dia dibegal terus dia bela diri, begalnya meninggal tuh. Nah, itu gimana dong, Bang? Iya, gimana itu ya? Bang. Padahal dia membela diri, tapi dia salah tuh kata polisi. Enggak, kata polisi Uganda ya, bukan polisi sini. Iya, maaf. Iya, kata polisi Uganda. Tapi pernah nggak kejadian kayak di jalan ada kayak gitu, sampai lo harus fight gitu di jalan, pernah nggak? Kalau kita ya Bang, sebagai ya ibaratnya bela diri ya, kita itu justru harus menahan diri Bang. Benar, itu puncak justru dari olahraga yang bela diri tuh, justru puncaknya bisa menahan diri ya. Iya, kayak ibaratnya kita ada gesekan di jalan nih, di motor kan, kadang ya namanya di jalan lagi macet atau apa, orang stres atau apa, teriak-teriak anjing, monyet, apalah, neriakin kita ya. Kalau memang itu nggak membahayakan ke diri kita, ya udah biarin aja. Kecuali ada ancaman kan, ada ancaman baru. Betul. Oke. Nah, jadi itu teman-teman, Asep pakai medali silver dari kejuaraan. Coba dibalik, itu baliknya apa, Asep? Nah, itu dia. Yang 6-nya itu yang ke-6. Iya. 6-nya yang ke-6. Nah, baliknya itu baru ininya. Itu dia, teman-teman boleh dilihat. Selain ini dapat apa lagi, Sep? Hadiah uang tunai pasti ya? Enggak Bang. Enggak ada. Kalau single event enggak ada. Oh, solo single event enggak ada. Iya. Kalau multi event baru ada. Oh, iya. Nah, kemarin tuh untuk jaga berat di 68 kilo tuh, di sana berat nggak sih? Kayak kalau keluar negeri, ke Thailand udah beberapa kali ya. Iya. Pikiran gua kan kayak, wah ke Thailand nih sayang nih kalau nggak makan nih, kulineran nih. Iya. Kalau nggak jalan-jalan, kalau nggak apa. Berat nggak sih buat jaga kondisi tubuh yang? Enggak sih Bang, untungnya saya stabil gitu badannya. Ibaratnya kalau misalnya udah 69, paling lari-lari atau gerak-gerak dikit turun. Paling turun ke 67 lah, masih aman. Iya, naikinnya gampang ya. Iya, kalau naikin gampang. Iya, nurunin biasanya yang berat kan. Tuh yang bikin kesel itu. Iya, ini lagi stres dia nih, nurunin badan. Iya. Nah, ada nggak nih Sep buat teman-teman Unkris atau teman-teman sekarang yang mungkin lagi fokus di combat sport nih, ada saran nggak kira-kira gimana sih caranya? Asep kan udah ngeliat ke luar negeri, udah ngeliat contoh bahwasannya kayaknya orang Indonesia masih ada sedikit kekurangan dalam A, B, C, D gitu. Ada nggak saran-saran buat teman-teman yang sekarang mungkin lagi mau mulai menggeluti combat sport gitu? Ya intinya kalau kita udah terjun harus disiplin, konsisten, komitmen. Itu aja sih Bang. Terus jangan selalu merasa puas, harus belajar. Lapar ya, punya rasa lapar. Betul. Pokoknya kita harus jadi gelas kosong terus lah, yang selalu diisi. Iya, betul Bang. Itu aja sih Bang. Iya, benar. Gue setuju. Meskipun menurut gue Messi adalah pemain paling jago di dunia, tapi orang paling punya etos kerja tertinggi adalah Cristiano Ronaldo. Harus kayak gitu tuh. Sebagai atlet menurut gue harus kayak gitu tuh. Gak pernah puas. Iya, betul Bang. Harus marah gitu, kayak kalau dia hari ini kalah tuh marah gitu. Jangan
nih mereka emang jago nih. Enggak gitu. Iya, betul. Lain kali lu pasti gua kalahin. Nah, itu Iya nggak sih? mindsetnya gitu. Iya Bang. nggak sih? Betul, betul. Itu positivity buat kita sendiri Iya, justru. Iya. Ketemu besok lu pasti kalah gitu di ring ya sebagai Iya. sportif ya. Sportsmanship-nya ada gitu, bukan yang tunggu lu di luaran. Iya. Enggak gitu ya. Balik lewat mana lu? Iya, betul. Oke. Nah, nextnya ada nggak nih kira-kira rencana kedepannya selain prapon atau ada turnamen internasional lagi kah yang harus lu geluti atau gimana-gimana? Ada? Paling sih Lulus kuliah paling. iya Bang, lulus kuliah sih. Kita saking cintanya banget. Iya sama nih kelihatan banget cinta Iya, banget. cinta banget nih tuh. Kurang apa lagi kita nggak dedikasiin buat Makanya, Unkris. semua pokoknya buat Unkris. Ya, Muah. Tapi sebelumnya terima kasih banyak ya untuk jajaran rektorat, Terima kasih. Bapak Rektor, Sudah. Warek 2, Warek 1, Warek 3, terima kasih sudah mensupport saya. Udah menghargai jasa Asep lah ya. Iya, siap. Udah bawa nama Unkris loh. Ngibarin bendera Unkris di sana. Iya, tongpai katanya. Apa tuh artinya? Kalau tongpai itu kemarin nanya maju Oh, ke depan, maju ke depan iya. gitu. Iya. Kata orang Thailand tuh. Iya, kata orang Thailand, iya. Tongpai gitu. Astaga. Pengalaman apa unik di sana selama event itu ada nggak? Paling Yang sih lucu nih. paling sih pengalaman kalau kita belanja sih ngajarin orang Thailand bahasa Indonesia sih. Oh iya. Kayak misalnya terima kasih atau Berat nggak? Maksudnya susah nggak buat hidup di sana dengan mereka yang kayaknya kita punya barrier lah, kita punya tembok besar dalam bahasa gitu. susah Bang. Susah ya? Saya kemana-mana pakai Google Translate terus Bang. Iya, udah gitu tuh ternyata orang Thailand nggak punya WhatsApp. Iya benar. Pakainya Line kan? Iya betul. Pakainya sekali. Line. Betul. Bener nggak gua? Kayak supir taksi, Iya, taksi, bener. van atau travel. Nah, ini Line. fun fact nih. Iya, Mereka betul. tuh nggak punya WhatsApp, mereka Iya. pakainya Line. Yes, setuju. Karena gue kemarin yang acara Wushu itu di satu hotel gue itu kontingennya Malaysia, Turkmenistan, sama Thailand. Tapi Thailand ini observer doang, Iya. bukan pemain, bukan atlet. Mantan atlet Thailand. Nah, mereka mau kontak gua, terus mereka bingung pakai apa. Gue nanya ada WhatsApp nggak segala macam bla bla bla. Nggak ada, kita pakai Line. Oh pakai Line. Akhirnya gue download Line. Ternyata orang Thailand semuanya pakai Line. Iya, betul. Nggak pakai WA, baru tahu. Gitu. Oke, Asep, makasih banget nih, sukses terus ya Asep ya. Sama-sama. Semoga karir di taekwondonya lancar, kuliahnya lancar lah, cepet lulus. Oke. Apapun lah yang ditempuh setelah jenjang ini, prapon semoga sukses, lolos, bisa siap. ikut PON. Siapa tahu 2000 tahun ini ya PON ya? 2000 berapa? Prapon 2024 Bang. Iya, prapon. Iya, PON-nya Prapon 2023 ini Oktober katanya. PON-nya 2024 kan? 2024 ya. Iya, nanti yang NTT 2000 ada juga NTT tuh 2028 apa? Apa tuh Bang? PON. Gue udah tahu aja ya. Wah, ini kayaknya intelijen olahraga nih. salah informasinya terlalu cepat ya ini Iya. beredar ya. Oke, jadi gitu, semoga sukses terus Asep ya di Oke. taekwondo dan di kehidupan sehari-harinya. Siap. Semoga makin banyak lagi teman-teman dari Unkris yang atlet, nggak cuman combat sport, dari apapun itu, semoga bisa membanggakan lah bahwa nama Unkris kalau bisa ya kan, negara lebih, tanah air lebih pasti. Ya gimana lah rasanya, gue nggak ngerti gimana rasa jadi Asep. Iya. Gimana rasa bangganya, gimana rasa senangnya. Betul Bang. Bisa bawa nama tanah air, nama Unkris, Iya. nama dirinya sendiri, membanggakan keluarga dan lain-lain. Ya semoga makin banyak lagi generasi muda Indonesia, Unkris juga, yang bisa kayak Asep-Asep lainnya. Oke, makasih teman-teman udah nonton podcastnya kali ini. Semoga bisa inspiring, bisa kisah perjalanan Asep sih gitu. Asep bisa jadi role model buat kalian gitu. Misalnya kalian menggeluti combat sport. Oke, makasih udah denger. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Jangan lupa dengerin semua konten kita, nonton semua konten kita di sosial media, di YouTube, Instagram, TikTok dan lain-lain. Oke. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Dadah. Ya, swadikap. Sorry kap.